Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah sangat mengenal seorang biarawati sekaligus misionaris yang bernama Ibu Teresa atau Mother Teresa. Ketika Ibu Teresa ini melayani, maka ada satu ungkapan atau kata inspiratif yang dibagikannya. Kata-kata itu mengatakan, sebarkanlah cinta kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Jadi dari ungkapan ini, Madam Teresa mau menyatakan bahwa dimanapun kita berada, dalam situasi apapun keadaan kita terus mau membagikan cinta kasih kita kepada sesama kita. Dan sedapat mungkin setelah perjumpaan itu, orang yang kita temui itu akan merasa lebih baik dan lebih bahagia. Apa yang diungkapkan oleh Madam Teresa ini bukan sebuah ungkapan semata, tetapi sepanjang kehidupannya sampai dia menutup mata, hidupnya itu sungguh-sungguh untuk melayani dan berbagi kasih dengan banyak orang. Kita tahu bersama bahwa Madam Teresa ini melayani di daerah kumuh dan miskin di Kalkuta, India. Tetapi dalam segala keterbatasan, dia tidak pernah kehilangan cinta kasihnya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4 merupakan sebuah nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus di dalam pembacaan yang kita baca bersama tadi mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana hidup sebagai jemaat Tuhan. Di situ digambarkan bahwa Rasul Paulus melalui jemaat Makedonia ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa jemaat Makedonia yang saat itu bukan jemaat yang besar, tapi jemaat yang biasa, yang kecil, jemaat yang digambarkan juga berada dalam banyak pergumulan, tetapi mereka kaya akan kemurahan hatinya. Dibandingkan dengan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus, Ibu Bapak Saudara, pada saat itu termasuk jemaat yang kuat, jemaat yang mapan, bahkan jemaat yang kaya. Mengapa demikian? Karena jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang berada pada wilayah yang perdagangannya sangat berkembang saat itu. Karena berada pada konteks kota pelabuhan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kota pelabuhan itu semua pedagang lalu lalang di situ,
dan tentu saja itu membuka peluang bagi perdagangan. Di samping itu, karena letaknya yang strategis itu, maka ada banyak orang-orang pandai dengan berbagai pengetahuan itu datang ke Korintus dan membawa pengetahuan yang sebenarnya mengembangkan jemaat ini. Bahkan lebih daripada itu, Ibu Bapak Saudara, kalau kita baca 1 Korintus 12, karena 1 dan 2 Korintus ini sebenarnya merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita baca 1 Korintus 12, maka di situ menggambarkan kepada kita betapa kasih karunia Allah, betapa berkat Tuhan itu sungguh nyata bagi jemaat Korintus. Karena di situ digambarkan jemaat ini punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa menyembuhkan, bahkan ada yang bisa berbahasa lidah. Dan karunia-karunia itu tentu diharapkan tidak menjadi milik mereka sendiri. Karunia-karunia kebaikan-kebaikan dan juga kemapanan jemaat Korintus ini seharusnya bisa menjadi berkat. Dan saat itu jemaat di Makedonia, Ibu Bapak Saudara, sudah menunjukkan bahwa meskipun mereka berada dalam situasi yang sulit, tetapi mereka dengan penuh sukacita mau membagi diri mereka, berkat dari apa yang mereka punya itu untuk jemaat di Yerusalem. Jemaat yang berlatar belakang Yahudi yang saat itu berada dalam situasi yang sulit, miskin dan berada dalam penganiayaan. Jadi pembacaan ini Rasul Paulus mau menasehati jemaat di Korintus bahwa mari belajar dari jemaat di Makedonia. Jemaat yang tulus, yang penuh dengan sukacita, yang mau memberi diri dari segala keterbatasan sekalipun untuk menjadi berkat bagi jemaat yang lebih membutuhkan pertolongan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, tetapi juga di tempat dimanapun Tuhan percayakan kita bekerja, melayani, dan menghadirkan kehidupan kita. Lalu apa pesan firman Tuhan ini bagi kita semua? Secara khusus juga kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional. Dari firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita renungkan dari nasihat Paulus dan dari teladan yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia, yang kiranya juga pada saat itu menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Jemaat Makedonia, Ibu Bapak Saudara, pada saat itu memberi bukan karena mereka sudah hebat dan besar, tetapi jemaat Makedonia memberikan dari apa yang mereka punya, bahkan kehidupan mereka dalam segala keterbatasan. Mereka mau berbagi, tentu saja berbagi dalam segala hal. Berbagi tidak selamanya dalam bentuk materi, tetapi perhatian, doa, semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem pada saat itu. Karena itu hal pertama yang boleh mengingatkan kita semua
adalah bahwa ketika kita memberi, Bapak Ibu Saudara, memberi bukan soal besar atau kecil. Karena Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Kalau kita punya lebih, berikanlah lebih. Kalau kita punya kecil, berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi setiap orang Tuhan sudah beri berkat. Karena itu memberi bukan soal besar dan kecil, tetapi soal mau atau tidak kita memberi. Ketika ada kemauan untuk berbagi, maka pasti ada jalan. Dan kita yakin pasti ada berkat Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus tidak pernah berhitung untung rugi ketika berbagi. Dia memberikan seluruh kehidupannya untuk keselamatan kita. Nah, kalau kita mau jujur, Ibu, Bapak, Saudara, seringkali ketika kita mau memberi, ada banyak pertimbangan dalam pikiran kita. Kalau saya beri ini, apa balasannya bagi saya? Kalau saya beri ini, apakah saya tidak kekurangan? Kalau saya beri ini, lalu apakah orang-orang akan melihat dan memuji saya? Firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa kita memberi dari apa yang kita punya, dan semua itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu seharusnya hidup kita ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ada banyak peluang yang diberikan kepada kita untuk berbagi, tetapi terpulang bagi diri kita. Apakah kita mau berbagi dengan sesama kita? Apakah kita peduli terhadap alam lingkungan kita? Atau kita sudah berada dalam zona nyaman kita? Karena ketika kita berada dalam zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona itu, kita akan menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Makedonia memberi dengan ketulusan dan sukacita yang meluap-luap meskipun mereka terbatas. Ketika kita memberi, apapun yang kita beri, baik materi, perhatian, doa, pendampingan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu akan menjadi sia-sia kalau kita memberinya tanpa ketulusan dan sukacita. Tetapi meskipun itu tidak besar, tetapi kita beri dengan sukacita dan ketulusan, kita percaya bukan hanya kita yang berbahagia, tetapi orang yang kita layani pun akan berbahagia, karena kita memberikan tidak dengan sungut-sungut. Terlebih Tuhan Allah sangat berbahagia karena Ibu, Bapak, Saudara, dan saya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, ketika kita berbicara tentang berbagi, seringkali kita diperhadapkan dengan keterbatasan usia. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang berbagi itu hanya orang yang kuat, yang muda, yang kita anggap memiliki potensi. Kita lupa bahwa lanjut usia adalah orang-orang
yang sungguh Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat. Jadi usia tidak menjadi penghalang untuk terus Tuhan pakai. Madam Teresa sampai usianya yang lanjut, sampai menutup mata, dia terus memberi diri. Karena itu ibu bapak saudara, usia berapapun kita, jangan pernah kita mau dianggap sebagai laskar yang tidak berguna. Karena Tuhan mau pakai siapa saja di usia berapapun juga untuk terus menjadi berkat. Rambut yang memutih, kulit yang keriput, kemudian tenaga yang berkurang, mungkin itu ada pada lansia. Tetapi pemikirannya, pandangan dan pengalamannya adalah berkat tersendiri, adalah motivasi bagi setiap orang muda. Karena itu jangan pernah abaikan lansia. Saya juga sudah menuju kepada usia lansia Bapak Ibu. Jadi ya harus memberi perhatian besar kepada lansia. Karena memang usia ini mungkin terbatas dalam fisik, tetapi mereka adalah motivator handal. Yang kalau kita mau mengajak untuk berbagi cerita, maka ada begitu banyak hal yang positif yang boleh dibagikannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah kita menyerah meskipun usia kita tidak lagi muda. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi berkat di usia berapapun. Perdana Menteri Malaysia itu menjadi Perdana Menteri di usia 90 tahun ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan mau pakai setiap kita untuk terus menjadi perpanjangan tangannya. Nah ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga mau mengajak kita untuk berpelkes, pelayanan dan kesaksian seperti yang dilakukan oleh GPIB pada saat ini. Setiap kita terpanggil untuk melayani dan bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang sementara digaung-gaungkan oleh GPIB adalah bagaimana berpelkes bersama alam di mana kita berada. Jadi bagaimana kita ramah terhadap alam dan lingkungan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung apa yang dicanangkan oleh GPIB ini. Karena tanpa peduli terhadap alam dan lingkungan, maka kehidupan kita akan hancur pada waktunya. Karena itu mari kita terus melayani dan bersaksi. Kita mulai dari keluarga kita, persekutuan kita, dimanapun kita berada. Kita tidak hanya peduli terhadap sesama, tetapi juga alam lingkungan kita. Agar kehadiran kita juga menjadi berkat bagi alam yang Tuhan ciptakan bagi kita. Dan yang terakhir ibu bapak saudara, kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang kita miliki. Ada begitu banyak orang yang pandai saat ini. Tidak juga ditentukan oleh kefasihan kita berargumen. Seringkali argumen kita sungguh-sungguh menarik dan kita bisa angkat jempol untuk setiap argumen. Tetapi kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika kita mampu berperilaku yang bermakna bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Ketika hidup kita mampu bermakna bagi banyak orang, maka kita percaya dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan kepintaran kita berargumen,
kita akan hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Artinya kasih itu tidak sekedar lip service belaka, tapi kasih itu adalah perbuatan nyata, dalam tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh orang-orang dan lingkungan di mana kita berada. Seperti tadi Madam Teresa bilang, cinta seharusnya kita bawa kemanapun kita pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Mari Bapak Ibu Saudara, termasuk kaum lansia, kita terus melanjutkan kehidupan kita. Sepanjang Tuhan masih percayakan kita, mari kita beri diri kita untuk menjadi berkat. Karena berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.